Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Seperti yang teman-teman lihat di sini, banyak sekali rumput-rumput liar gulma yang menjulang tinggi dan merusak pemandangan. Dan juga ini berbahaya sekali karena bisa menjadi tempat sembunyi bagi binatang-binatang yang tidak kita inginkan seperti tikus ataupun ular. Selain itu, tanaman-tanaman liar ini bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam ya. Karena mereka ini akan mengambil unsur-unsur hara yang seharusnya diserap oleh tanaman yang kita tanam, tapi jatahnya diambil oleh mereka. Nah, kebetulan juga saya menemukan ini di toko online ya. Dan namanya ini lucu, Lindomin. Saya penasaran ini, cobain deh. Nah, gimana hasilnya? Yuk, mari kita mulai. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi saya kebetulan lagi cari-cari herbisida yang biasa saya beli itu nggak ada kemarin ya. Akhirnya saya melihat si Lindomin ini. Ini saya dapatkan di toko online ya, harganya sekitar 33.000 dan teman-teman kalau tertarik bisa belinya di toko online manapun juga, yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Nah, seperti tertera di sini namanya Lindomin buatan New Farm. Nyoba ini sebelumnya makanya penasaran dan saya share kepada teman-teman, dan ini saya beli pakai duit saya sendiri, tidak dibayarin, tidak sponsorin ataupun minta-minta gitu ya. Yalah, don't be rich people difficult lah, kita memang butuh, kita coba dan kita share, kalau cocok teruskan, kalau enggak ya udah sih gitu. Karena saya sendiri sih nggak terlalu fanatik dengan merek ya, dan dengan mencoba berbagai macam produk, artinya juga menambah database. Jadi kalau yang ini nggak ada, bisa ganti yang ini. Dan seperti teman-teman lihat di sini, ada petunjuk keamanannya ya di bagian belakang. Dan perlu diingat ya teman-teman, kalau menggunakan herbisida ini harus pakai sarung tangan. Karena nanti kalau misalnya kesentuh tiba-tiba teman garuk-garuk, nanti ya berabe urusannya ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya memberikan contoh yang salah dalam aplikasikannya. Yaitu nggak pakai sarung tangan, tapi saya hati-hati banget ya. Untung aja nggak ada yang gatel. Nah, ini saya masukkan kira-kira 2 dari tutup botol. Nah, sebelumnya dibolongin dulu tentunya. Ya, pakai paku, pakai apa juga boleh ya teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat di sini, ternyata isinya nggak penuh ya. Jadi saya masukkan sekitar 2 tutup botol ya penuh ke dalam 4 liter air. Coba dulu segitu. Dalam menyiapkan herbisida ini perlu disiapkan juga tangki khusus karena herbisida ini susah sekali dibersihkan. Oleh karena itu, kalau sudah dipakai untuk herbisida, udah itu aja, jangan dicampur lagi untuk digunakan buat pupuk daun ya. Waktu yang ideal dalam memberikan herbisida adalah pada siang hari. Jangan terlalu dekat dengan tanaman yang hendak diberikan ya. Maksudnya gulma-gulma ini, dan juga jangan berlawanan dengan arah angin. Karena kalau terlalu dekat dengan gulma aja udah nyiprat, bisa nyiprat balik ke kita, apalagi kalau ada angin kencang ya berlawanan arah. Oleh karena itu, pastikan ya teman-teman menggunakan kacamata juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bila secara tidak sengaja terkena tanaman yang kita tanam, teman-teman bisa langsung membilasnya dengan air bersih untuk mengurangi efek dari herbisida ini sehingga tidak berakibat fatal. Setelah diberikan herbisida ini, teman-teman bisa menyimak bagaimana hasilnya dan bisa memberikan penilaian sendiri. Dan ini adalah keadaan di hari kedua. Dan teman-teman, kebetulan semalam terjadi hujan yang lebat. Dan biasanya kalau kena hujan itu efek kekuatan herbisidanya berkurang. Dan silakan teman-teman menyimak sendiri dan memberikan penilaian hasil dari Lindomin ini walaupun semalam terjadi hujan.
Dan inilah hasil di hari ke-8. Seperti teman-teman lihat sendiri, sudah banyak juga yang kering kerontang, tapi masih ada juga yang hijau-hijau, ya pucat-pucat ya, masih dalam proses. Dan beberapa bagian juga ada yang sudah hancur lebur gulma-gulmanya. Nah, kalau menurut pendapat pribadi saya hendak membahas dari dua sisi ya. Yang pertama adalah kekurangannya. Ya, ini kekurangannya terlalu lama ya, kalau seminggu itu ya. Tapi perlu diingat juga bahwa dalam seminggu ini terjadi lebih dari 3 kali hujan. Jadi sisi positifnya, herbisida ini tetap berfungsi dengan baik walaupun dia lambat. Dan sisi positifnya lagi, artinya herbisida ini bukanlah herbisida yang keras dan mematikan sekali gitu ya. Dalam arti kalau misalnya teman-teman tanpa sengaja mengenai tanaman yang teman-teman tanam, itu masih bisa diselamatkan, tidak langsung mati gitu. Jadi ini ya tergantung dari kebutuhan kita ya. Kalau kita butuhnya yang mau cepat hancur, ya berarti ini kurang cocok. Tapi kalau yang kayak dalam kebun saya ini, di mana ada tanaman-tanaman yang saya tanam, ini bisa patut saya pertimbangkan sebagai alternatif dari herbisida yang akan saya pakai kalau gulmanya tuh tumbuh besar lagi. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda atau punya pendapat lain, bisa disampaikan di kolom komentar kami. Dan ingat, ini adalah hasil di kebun saya. Mungkin di tempat teman-teman hasilnya bisa berbeda, dan teman-teman bisa share juga kalau ada pengalaman yang berbeda di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.